Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani Batubara dengan NPM C1C0201112. Di sini saya akan mereview chapter 13, yaitu Contingent Liabilities and Provision. Contingent liabilities atau kewajiban bersyarat adalah kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar itu belum bisa dipastikan, karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Dalam hal ini, kewajiban bersyarat tergantung kepada tingkat kejadiannya. Ada 4 tingkatan kejadian yang akan menimbulkan contingent liabilities, yaitu yang pertama remote atau tingkat kejadian sangat rendah. Tingkat keterjadiannya kurang dari 5%. Pada tingkatan ini tidak perlu adanya jurnal penyesuaian, bahkan tidak perlu diungkapkan, jadi diabaikan saja. Kemudian yang kedua, ada possible atau mungkin terjadi. Tingkat kejadiannya 5% sampai dengan 50%. Pada tingkat ini, cukup diungkapkan saja dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak perlu adanya jurnal untuk kewajiban bersyarat. Kemudian yang ketiga, probable. Pada tingkat ini, keterjadiannya lebih dari 50% sampai dengan 90%. Tingkat ini sudah memasuki ke dalam kategori provision. Jika provision, maka harus ada jurnal yang dibuat untuk mengakui. Jika sudah dibuat pencatatan, pasti akan diungkapkan. Namun, jika diungkapkan, belum tentu harus diakui, sama seperti possible. Cukup diungkapkan, namun tidak perlu diakui adanya kewajiban bersyarat. Tetapi jika sudah diakui dan dilakukan pencatatan, pasti akan diungkapkan seperti pada probable. Kemudian yang keempat yaitu virtual certain. Pada tingkat ini keterjadian lebih dari 90%, tetapi tidak sampai 100%. Karena jika sudah 100%, maka sudah termasuk kewajiban pasti. Kemudian penyebab munculnya kewajiban bersyarat. Yang pertama, muncul karena legal atau hukum. Contohnya, kita digugat karena diindikasi melakukan pencemaran lingkungan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Maka ada kemungkinan kita kalah di pengadilan. Maka, seberapa besar kita kalah di pengadilan? Jika kemungkinannya kalah sebesar 10%, maka cukup diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika tingkat kekalahan 80%, maka harus diantisipasi pada saat penyusunan laporan keuangan dengan membuat jurnal penyesuaian dengan memunculkan beban kontingensi di debit dan mengkreditkan akun kewajiban kontingensi. Yang kedua, muncul karena konstruktif atau kebijakan perusahaan. Contohnya, jika produk suatu perusahaan tidak sesuai yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan berhak mengembalikan produk dan perusahaan akan mengembalikan uang kepada pelanggan. Maka dari peristiwa tersebut, berapa persen akan mengembalikan produk dilihat dari kejadian masa lalu atau pengalaman. Yang jelas, harus diestimasi secara handal atau rasional. Kemudian, ada macam-macam provision. 1. Litigation provision. Provision muncul karena litigasi. Untuk bisa mengakui sebagai provision, maka harus ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang? Yang kedua, apakah ada kemungkinan besar bahwa akan membawa kerugian? Dan yang ketiga, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Kemudian, terdapat 2 poin dalam litigation provision, yaitu 1. Apakah kejadian ini yang dimaksud adalah peristiwa gugatan mungkin tidak diajukan sebagai gugatan diterima atau tidak. Kemudian yang kedua,
seberapa besar kemungkinan akan salah. Jika kedua poin tersebut terpenuhi, dan kerugian dapat diestimasi serta kejadian dapat ditentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka diakui sebagai provision. Jurnal yang akan dicatat jika tingkat keterjadiannya probable adalah loss with loss di debit dan loss with liability di credit. Kemudian yang kedua ada warranty provision. Biasanya penjualan produk tertentu akan ada layanan berupa garansi. Atau bisa juga kita menjual kartu garansi kepada pembeli. Yang pertama ada assurance type warranty. Garansi ini bersifat diperoleh secara gratis oleh pembeli. Jurnal yang dicatat pada penjualan yaitu cash dan warranty expense di debit, warranty liability, dan sales revenue di kredit. Jurnal yang dicatat saat garansi sudah dikeluarkan atau dipakai adalah warranty liability di debit, cash inventory, accurate payroll di kredit. Kemudian service type warranty, garansi yang bersifat dibeli atau tidak gratis. Jurnal pencatatannya cash di debit dan unearned warranty revenue dan sales revenue di kredit. Kemudian ada macam-macam contingent liabilities. Yang pertama, consideration payable, garansi yang berupa hadiah. Yang kedua yaitu environmental provision. Contohnya, saat sebuah perusahaan diizinkan untuk melakukan eksplorasi di suatu wilayah, maka saat selesai melakukan eksplorasi, perusahaan tersebut harus mengembalikan kondisi suatu wilayah menjadi seperti semula. Pengakuan atas kejadian provision tersebut adalah di saat sekarang atau tanggal sekarang. Padahal, kewajiban untuk mengembalikan kondisi wilayah tersebut adalah 10 tahun yang akan datang. Maka hal ini dipengaruhi oleh time value of money. Ya, segitu saja review materi saya pada chapter ini. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.